Halo teman-teman semuanya, mari belajar bersama Blue Education. Jadi pada video kali ini kita akan lanjut membahas soal tentang kemampuan spasial atau figural. Jadi bagi teman-teman yang sedang ingin melakukan tes SKD CPNS ataupun tes potensial akademik atau yang sedang persiapan untuk UTBK tahun depan, teman-teman bisa mencoba melatih dari sekarang ya. Jadi di sini telah disediakan 10 soal tentang spasial dan figural ya. Jadi teman-teman bisa mencoba menjawab terlebih dahulu, kemudian kita akan mengerjakannya secara bersama-sama. Oke, kita langsung saja untuk nomor 1 ya. Manakah gambar yang berbeda? Jadi untuk nomor 1 ini adalah klasifikasi gambar teman-teman. Dari 5 gambar yang ada, mana ya yang sekiranya berbeda? Kalau kita lihat ini kan seperti tanda anak panah yang di dalamnya terdapat tanda lingkaran silang begitu ya. Nah, untuk bisa memudahkan ya, kita coba buat tanda panahnya itu tegak semuanya teman-teman. Ya, kita putar dan kita buat tegak semua. Dan kalau kita perhatikan, ini kan antara ujung anak panah ya dengan tanda lingkaran ini kan ada semacam 2 titik potong begini teman-teman. Nah, yang berbeda adalah yang D ya. Ini lingkarannya ini seperti tanda plus, sementara yang lain seperti tanda silang begitu ya. Jadi jelas untuk nomor 1 jawabannya adalah D teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sama, ini tentang klasifikasi gambar, manakah gambar yang berbeda. Jadi saya kira lebih mudah ya soal nomor 2 ini, karena kalau kita lihat ini kan ada 4 lingkaran, yaitu ada yang warna hitam dan ada yang warna putih. Dan mereka semua itu terpisah teman-teman. Tetapi untuk yang B, dia lingkarannya itu seperti berkumpul gitu ya, sementara yang lainnya berpisah. Jadi jelas ya, jawaban dari soal ini adalah yang B. Mudah ya untuk soal nomor 2. Nah, untuk nomor 3, ini tes figural serial ya. Jadi ini kan ada 4 gambar, dan gambar yang kelima itu seperti apa. Nah, coba teman-teman perhatikan terlebih dahulu ya, kemudian teman-teman coba jawab. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan tanda segi limanya tetap teman-teman, tidak mengalami perubahan. Yang berubah hanyalah tanda segitiga hitam yang ada di dalamnya. Nah, dia itu seakan-akan berputar teman-teman. Ini adalah gambar 1 ya, dia posisinya di sini. Kemudian kalau kita buat jejaknya ya, ini jadi seperti ini. 0 itu adalah posisi mula-mula, kemudian tanda segitiga hitam itu akan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam dari 0 ke 1, kemudian ke 2, ke 3, ke 4, dan begitu pula seterusnya ya, sesuai dengan siklus yang ada. Nah, pada gambar keempat, segitiga hitam itu kan ada di posisi 3 ya. Berarti pada gambar kelima harusnya segitiga hitam itu ada di posisi 4 teman-teman. Nah, ini kalau diputar seperti ini ya, berarti segitiga hitam yang ada di posisi 4 itu jawabannya adalah yang C ya. Nah, kalau seperti ini kira-kira teman-teman pasti bisa membayangkannya ya. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut ke soal nomor 4. Kembali lagi dengan klasifikasi gambar, manakah gambar yang berbeda? Nah, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini ya, ini kan objeknya sama semua, kemudian dia ada yang miring ke kiri, ada yang miring ke kanan, begitu ya. Ini pasti rotasi teman-teman. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan di awal adalah coba pola rotasi ya. Nah, ini kan gambarnya seperti ini ya. Kita putar entah itu searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Coba teman-teman cocokkan dari opsi A, B, C, D, dan E dengan objek yang berputar ini ya. Nah, dia itu cocok untuk opsi B, C, D, dan E. Sementara dia itu tidak cocok dengan opsi A, teman-teman. Bisa kelihatan ya di sini ya. Jadi jawaban dari soal ini adalah yang A. Kemudian untuk soal nomor 4. Nah, ini adalah tes figural 9 kotak, teman-teman. Jadi untuk tes seperti ini pasti akan ada 9 kotak dan akan ada 1 atau 2 kotak yang kosong yang perlu kita isi, teman-teman. Di sini telah tersedia opsinya, dan kalau kita lihat ini kan nampak seperti dadu ya, dadu yang jumlah lingkarannya 4. Kemudian ada beberapa lingkaran yang berwarna hitam. Nah, kalau kita perhatikan ini polanya bisa secara horizontal ya. Kalau kita perhatikan seperti ini teman-teman, jadi lingkaran hitam itu nantinya akan memenuhi semua lingkaran putih yang ada. Nah, seperti apa maksudnya? Nah, pada gambar ini ya, lingkaran hitam berada di posisi kanan atas. Nah, seperti ini ya. Kemudian pada gambar sebelahnya, lingkaran hitam ada di posisi kanan bawah. Nah, dia mengisi yang putih ya. Nah, kemudian di sini terisi 2 lingkaran hitam ya. Nah, jadi penuh hitam semua ya, seperti ini ya.
Begitu pula untuk baris yang kedua, sama ya. Pertama kita isi sesuai dengan kolom yang pertama, ini diisi 2 begini ya. Kemudian diisi dengan yang sebelahnya, ini di posisi kiri bawah. Nah, maka di sini diisi di kanan atas ya, yaitu hitam ya. Nah, jadi full hitam semua. Kemudian untuk baris ketiga juga sama. Kita isi dulu ya, jadi ini di kiri bawah diisi, kemudian diisi 2, yaitu di posisi atas. Nah, gambar yang kosong ini harusnya lingkaran hitamnya berada di posisi kanan bawah, supaya ini full hitam semua. Berarti jawabannya adalah yang B ya, jadi lingkaran hitamnya ada di posisi kanan bawah. Gimana kira-kira bisa memahami ya teman-teman ya? Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 6, manakah gambar selanjutnya? Ini tes figural serial, jadi ini kita tentukan gambar keempat dari ketiga gambar yang telah ada ya. Nah, kalau seperti ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, coba teman-teman perlakukan pola rotasi ya. Ini sebenarnya rotasi saja teman-teman. Jadi gambar satu ini nantinya dirotasi 90 derajat searah-arah jarum jam. Nah, dia kan menjadi gambar 2 seperti ini ya. Kemudian dirotasi lagi menjadi gambar 3 seperti ini. Kemudian dirotasi lagi menjadi gambar yang keempat seperti ini. Nah, untuk gambar yang keempat ini sekilas untuk opsi A dan D itu seperti sama ya, tetapi teman-teman perhatikan tanda hitamnya dan juga konfigurasi dari persegi dan segi panjangnya ya. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Mirip ya antara opsi D dengan gambar yang keempat. Kemudian lanjut nomor 7. Lengkapi gambar berikut. Sama, ini tes figural serial, tetapi di sini yang disuruh melengkapi adalah gambar yang keempat. Kalau kita perhatikan ya, ini kan ada 4 objek teman-teman. Ada segitiga hitam, lingkaran hitam, ada diamond putih, dan juga ada persegi putih. Dan kalau kita perhatikan, ada objek yang bergerak, ada juga objek yang tidak bergerak. Nah, yang perlu kita perhatikan ya, bahwa objek hitam, yaitu lingkaran hitam dan juga diamond, dia tidak bergerak sama sekali ya. Dari gambar 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, yang bergerak adalah persegi putih dan juga segitiga hitam, teman-teman. Nah, persegi putih sendiri pergerakannya mengikuti posisi ini ya. Jadi, dari posisi mula-mula dia ke posisi 1, ke posisi 2, ke posisi 3, dan seterusnya. Nah, berarti kita bisa mengabaikan opsi D dan opsi E. Ya, karena pada gambar ketiga, persegi itu ada di posisi 2, maka pada gambar keempat, persegi putih itu harus ada di posisi 3, teman-teman. Jadi opsinya tinggal A, B, atau C. Nah, sekarang kita lihat untuk segitiga hitamnya, dia posisinya seperti ini, pergerakannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sesuai dengan arah jarum jam. Nah, pada gambar ketiga, segitiga hitam ini ada di posisi 2. Berarti pada gambar keempat harusnya ada di posisi 3 ya. Berarti kita bisa mengabaikan opsi B. Nah, sekarang tinggal kita lihat opsi A atau C. Nah, kalau kita perhatikan, jika objek hitam ya menimpa objek yang putih ya, maka tidak terjadi perubahan apa-apa ya. Tetapi jika maaf ya. Jadi dari gambar 1 ke gambar 2, jika objek hitam menimpa objek yang hitam ya, maka objek yang ditimpa ini, contohnya lingkaran hitam ini menjadi putih. Sementara jika objek hitam menimpa objek yang berwarna putih, contohnya pada gambar 3 ini ya, segitiga hitam menimpa persegi putih, maka tidak terjadi perubahan apa-apa. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman. Karena ketika segitiga menimpa diamond putih, maka tidak ada perubahan apa-apa ya. Oke, saya kira bisa lebih mudah dipahami ya. Kemudian untuk nomor 8, manakah gambar yang berbeda? Nah, untuk nomor 8 ini, kita coba ya, ini sebenarnya sama semua teman-teman. Kalau kita mengabaikan anak panah yang ada di sisi segi 6 ya, sebenarnya semua ini sama ya, tinggal dirotasi aja. Yang berbeda hanyalah anak panah yang berada pada sisi segi 6 teman-teman. Kalau kita perhatikan untuk opsi B, C, D, dan E, anak panahnya itu arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Tetapi untuk opsi A, dia arahnya searah dengan arah jarum jam, teman-teman. Berarti yang berbeda adalah yang A ya. Nah, kemudian mari kita lanjut ke soal nomor 9. Ini tes figural 9 kotak ya. Kalau kita perhatikan ini kan segi 6, di mana dia ada yang hitam, ada yang bergaris, kemudian ada yang warna putih begitu ya. Kemudian dia ada tanda anak panahnya juga. Kalau kita lihat teman-teman, ini lebih mudah dikerjakan seperti ini. Kita coba ambil kolom 1 dan kolom kedua ya, fokus ke segi 6-nya saja. Kemudian kita taruh di sebelah kanan.
Kemudian kalau kita tarik garis, teman-teman, ini sama ya segi 6-nya ya. Jadi secara miring ya, sama ya. Kemudian ini juga sama, fokus segi 6-nya saja ya. Ini juga sama harusnya ya. Berarti harusnya opsinya adalah B, C, atau D ya. Kemudian kita perhatikan tanda anak panahnya. Nah, tanda anak panah itu kalau secara vertikal ya, dia bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu dari atas ke bawah. Tanda panah tersebut bergerak secara berlawanan dengan arah jarum jam, tetapi kalau dia posisinya di atas, dia berwarna hitam, kalau di bawah berwarna putih, teman-teman. Nah, kalau secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan, maka tanda anak panah tersebut bergerak searah dengan arah jarum jam. Sama ya, kalau dia di atas berwarna hitam, kalau dia di bawah berwarna putih, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah D, teman-teman. Kenapa? Kalau kita lihat secara horizontal ya, posisi mula-mula tanda anak panah di sebelah kanan bawah ya maksudnya. Kemudian dia pindah ke kiri bawah, berarti di sini harusnya di kiri atas. Nah, dan haruslah berwarna hitam karena dia posisinya di atas. Jadi jawabannya adalah D, begitu ya. Kemudian untuk soal terakhir, manakah gambar yang tepat? Nah, kalau ini nampaknya seperti penghapusan elemen, teman-teman. Jadi secara horizontal ya, kalau ada elemen yang sama ya, maka dia akan dihapus. Contohnya ya, ini kan sama ya gambarnya ya, garisnya seperti ini, dan di sini kosong, teman-teman. Dan di sini gambar yang ini adalah sisanya. Kemudian untuk baris yang kedua, itu yang sama yang mana? Yang sama adalah garis miring ini. Nah, mereka akan saling mengurangi, sementara yang tidak sama akan saling bergabung. Menjadi seperti ini ya. Kemudian untuk baris ketiga, yang sama yang ini. Maka untuk yang ini dan ini akan bergabung, teman-teman, menjadi seperti ini ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang D, begitu ya. Jadi bagaimana kira-kira teman-teman, apakah bisa membayangkan dan mengikuti cara mengerjakan dari ke-10 soal yang telah ada? Kalau belum, tidak apa-apa, karena memang untuk soal ini kita harus sering berlatih, teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.